Malam kemarin saya itu menyaksikan pada akhirnya nanti. Pada akhirnya saya pernah membuat konten video bahwasanya entah itu di awal tahun atau di pertengahan tahun atau di akhir tahun 2025. Untuk panjenengan yang manunggal jati, apakah panjenengan siap jika malam ini saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci? Siap. Nah, kalau panjenengan siap malam ini saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, ada satu pertanyaan dari saya yang harus panjenengan jawab dengan tegas. Setelah saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, apakah nanti panjenengan siap untuk mempertahankannya? Siap. Kenapa saya tanya seperti itu? Mencapai suci dan manunggal dengan suci itu hanya dapat dilakukan sekali loh dalam seumur hidup. Karena kita hidup di dunia ini sekali, enggak dua kali. Gitu. Dikarenakan kita hidup di bumi ini hanya sekali, maka mencapai suci, manunggal dengan suci, itu pun hanya sekali dapat dilakukan selama seumur hidup. Enggak bisa diulang 2-3 kali, itu enggak bisa. Untuk bisa mengulang lagi, berarti panjenengan harus mengalami kematian dulu. Panjenengan harus mengalami mati, terus nunggu giliran lahir kembali ke dunia, nah baru panjenengan bisa mencapai suci lagi dan manunggal dengan suci lagi. Gitu. Jadi setelah mencapai suci, setelah manunggal dengan suci, kalau tidak dipertahankan, kan percuma. Percuma panjenengan melakukan Isra Mi'raj dengan susah payah. Percuma saya menemani panjenengan dengan seluruh jiwa raga saya. Kalau tidak dipertahankan. Sepanjang sejarah Manekung atau Gembleng, saya menyaksikan pada akhirnya nanti akan ada banyak kadang kinasih saya yang pernah manekung, pernah gembleng, itu menyesal pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak dipertahankan. Dan ketika penyesalan itu terjadi, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lelaku tertinggi adalah kesadaran kontinu. Kesadaran kontinu itu adalah lelaku tertinggi, lelaku paling tinggi. Nah, kesadaran kontinu ini dalam bahasa awamnya disebut juga sebagai istiqomah atau tumaninah. Itu lelaku tertinggi. Tumaninah atau istiqomah. Itu arti maksud daripada kesadaran kontinu yang sering saya sampaikan. Lah ini lelaku tertinggi loh. Lelaku tertinggi. Di tahap
di taraf lelaku saja ini nggak gampang loh Mas ya. Istiqomah, tumaninah, kesadaran kontinu ini nggak gampang loh. Nggak gampang loh. Maka nanti setelah panjenengan mencapai suci dan manunggal dengan suci, panjenengan harus istiqomah loh mempertahankan ini. Harus tumaninah mempertahankan ini. Harus kontinu mempertahankan ini. Kalau tidak, panjenengan akan seperti orang awam lagi, mengalami kebingungan, kalau nggak dapat enak, nggak bisa bahagia. Kalau nggak dapat enak, menderita. Panjenengan akan mengalami ini. Panjenengan akan mengalami bahagia sedih ini tadi. Lah bahagia sedih inilah karma manusia. Ketika panjenengan mengalami bahagia di saat menemukan enak, berarti panjenengan kena karma tuh di situ. Kalau tidak mengalami enak, panjenengan sedih, merasa menderita, itu panjenengan sudah kena karma di situ. Nah, jadi secara simpel, secara ringkas, karma itu adalah bahagia dan sedih. Nah, seorang pelaku spiritual hakikat hidup ini harus terbebas dari yang namanya bahagia dengan sedih ini tadi. Harus terbebas. Terbebasnya seseorang dari bahagia dan sedih berarti terbebas dia dari karma. Nah, untuk itu dibutuhkan istiqomah, untuk itu dibutuhkan tumaninah, untuk itu dibutuhkan kesadaran kontinu. Kalau tidak, ya panjenengan akan kembali ke masa lalu. Kalau dapat enak bahagia, kalau dapat enggak enak bersedih, kalau dapat enak seneng, kalau dapat enggak enak menderita. Panjenengan akan kembali ke situ. Nah, kalau kita masuk ke dalam dunia karma, berarti kita harus siap dua hal. Siap bahagia, siap menderita. Kalau kita mau masuk ke dunia karma. Hukum-hukum manusia yang hidup di dunia ini itu sesungguhnya karma semua. Namun, semuanya manusia yang menciptakan hukum-hukum manusia itu maunya yang enak-enak saja. Kalau ndak enak, ndak mau. Padahal enak dan ndak enak itu diciptakan sendiri. Itu karmanya sendiri. Nah, kalau panjenengan sampai kembali ke ranah itu lagi, saya akan merasa percuma menemani panjenengan dan panjenengan akan mengalami kerugian yang tiada batasnya. Karena apa? Karena tidak semua orang yang pernah mencapai suci dan manunggal dengan suci ini mau loh mengajarkan ke orang lain. Nah, tidak semua orang yang pernah mencapai suci, tidak semua orang yang sudah manunggal dengan suci ini mau mengajarkannya, mau memberitahukan kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau sudah sampai di situ, spekulasi yang dipilih adalah diam. Diam yang selama panjenengan gembleng sedang panjenengan latih. Siapapun dia yang sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, ini pilihannya itu hanya satu, yaitu lebih baik diam. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana akan mengabarkannya kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain bagaimana? Lawang pilihan, spekulasi pilihannya adalah diam. Kenapa saya sampai ngomong seperti itu? Karena malam kemarin saya itu menyaksikan pada akhirnya nanti. Pada akhirnya saya pernah membuat konten video.
bahwasanya entah itu di awal tahun atau di pertengahan tahun atau di akhir tahun 2025 itu akan terjadi pembersihan besar-besaran. Dikarenakan peradaban manusia akan berganti dengan peradaban baru. Jadi peradaban kita saat ini akan berganti dengan peradaban baru. Nah, pergantian peradaban baru ini akan terjadi entah itu di awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun 2025. Pada akhirnya nanti yang saya maksud ini di tahun ini. Lah, secara awam dan secara umum, hal itu disebut-sebut sebagai kiamat. Hal tersebut disebut-sebut sebagai kiamat. Kenapa dikatakan kiamat? Karena proses pembersihannya itu besar-besaran, skala besar. Dan tidak ada planet yang tidak dibersihkan. Artinya akan terjadi sebuah penghancuran totalitas di situ. Lah, dipastikan pada peradaban baru ini nanti penghuninya itu adalah orang-orang suci semua. Orang-orang yang sudah manunggal dengan suci semua. Selain orang-orang yang sudah mencapai suci dan manunggal dengan suci, tidak bisa ikut tinggal di peradaban baru ini, tidak bisa. Karena apa? Karena peradaban kita berikutnya adalah itu dipastikan penghuninya hanya orang-orang suci. Orang-orang yang benar-benar sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, sudah menyaksikan, dan sudah manunggal dengan Tuhan. Selain itu tidak bisa. Selain itu hancur. Selain itu dihancurkan. Lah, saya menyaksikan ada banyak para kadang kinasih saya yang sudah bersusah payah gitu ya. Sudah bersusah payah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kepentingan, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya untuk mengikuti manekung, untuk mengikuti gembleng. Tapi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, ini tidak dipertahankan. Nah, tidak dipertahankan secara istiqomah, tidak dipertahankan secara tumaninah, tidak dipertahankan secara universal, secara kontinu. Nah, mereka ini nanti akan menyesal. Di tahun itu akan menyesal. Dan penyesalannya ini ada di hadapan saya. Karena apa? Karena bisa dikatakan dunia ini akan digulung, dilipat gitu loh. Menjadi satu tempat kan? Jadi apapun yang terjadi kan bersama kita. Nah, mereka-mereka yang menyesal ini ada di depan kita, ada di depan saya. Dan dia menyatakan penyesalannya kepada saya. Apa nggak hancur hati saya? Sementara saya tidak bisa menolong. Karena itu adalah kebodohannya sendiri. Mencapai suci, manunggal suci, gampang banget. Selagi saya masih hidup. Selagi saya masih ada di sini. Mencapai suci, manunggal dengan suci, gampang sekali. Dan itu gratis. Selama saya masih ada di sini. Tapi untuk mempertahankan kemanunggalan panjenengan dengan suci, lah ini yang tidak gampang. Karena itu adalah
Panjenengan sendiri yang melakukan. Panjenengan sendiri yang melakukan. Saya tidak bisa mempertahankan kesucian panjenengan secara kontinus. Enggak bisa loh, Bang. Itu sucinya panjenengan kok. Nah ini. Nah dengan ini, dengan kesaksian ini, saya jadi dapat satu ilmu baru. Dengan kesaksian ini, saya mendapatkan satu ilmu paling baru di akhir tahun 2022. Ilmu apa itu Pak Web? Ternyata manunggal jati atau manunggal suci yang dicapai dengan bertobat ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah capek. Oleh orang-orang yang sudah lelah. Kalau belum capek, belum lelah, akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kemanunggalan jati. Untuk mempertahankan kesucian diri panjenengan, untuk mempertahankan fitrahnya panjenengan sendiri, panjenengan akan mengalami kesulitan kalau panjenengan belum lelah, belum capek. Sebab pasti akan tergoda. Lah, ada banyak yang seperti ini. Ternyata setelah saya ketahui di luar sana ada banyak ini. Datang ke sini pura-pura capek. Karena tidak punya uang, karena posisinya lagi morat-marit, kemudian pura-pura capek di hadapan saya. Setelah saya temani spiritualnya, saya bantu spiritualnya, dan berhasil mencapai suci, serta manunggal dengan suci, kemudian karena belum capek, ya capeknya hanya pura-pura. Setelah meninggalkan pesanggrahan ini, ya kumat lagi. Kumat lagi. Nah ini loh, ternyata ada banyak yang seperti ini, dan itu baru saya ketahui kemarin malam. Itu baru saya ketahui kemarin malam. Ternyata ada banyak yang pura-pura capek di depan saya. Pura-pura lelah di depan saya. Tujuannya agar saya bersedia menemani spiritualnya.